Selamat datang kembali. Pernah nggak sih Anda pegang mungkin Alkitab gitu ya, teks kuno, terus kepikiran, kok bisa ya tulisan ribuan tahun lalu ini dianggap punya bobot ilahi? Bukan cuma catatan sejarah atau ajaran moral, tapi benar-benar firman Tuhan yang hidup yang punya otoritas gitu. Pertanyaan ini ada di jantung perdebatan teologis yang seru loh. Apalagi di tradisi Kristen yang sangat menekankan otoritas kitab suci. Nah, hari ini kita mau coba selami pemikiran salah satu tokoh kunci nih, B.B. Warfield. Dia ini teolog Princeton yang, pengaruhnya besar sekali di akhir abad 19, awal abad 20. Sumber-sumber yang kita punya, ini langsung bawa kita ke inti argumennya dia soal inspirasi dan otoritas Alkitab. Kita nggak cuma ringkas, tapi coba bongkar logikanya gimana. Jadi misi kita kali ini yaitu memahami gimana Warfield bangun argumennya. Tidak bersalahan sama otoritas penuh kitab suci. Jadi, kalau Anda pengen gali lebih dalam dasar teologis di balik pandangan otoritas Alkitab yang kuat banget ini, nah pembahasan ini pas buat Anda. Yuk, kita mulai telusuri pemikirannya. Oke, kita mulai dari fondasi penting nih di sumber ini. Gimana sih Tuhan itu dikenal? Warfield kayaknya mulai dari gagasan kalau Tuhan itu nunjukin dirinya dengan cara yang beda-beda. Ada konsep wahyu umum kan ya, yang sering diartikan kita bisa lihat Tuhan lewat alam semesta. Tapi kalau segampang itu, kenapa nggak semua orang lihat atau ngakuin dia ya? Gimana Warfield jelasin ini? Tepat sekali. Warfield memang membedakan dua cara wahyu ya. Yang pertama itu wahyu umum. Ini cara Tuhan secara terus-menerus dan universal menyatakan diri ke semua manusia. Lewat apa? Ya lewat ciptaan, lewat alam semesta. Dasarnya sering dirujuk ke Roma 1 ayat 20 itu kan. Yang bilang kuasa kekal dan keilahian Tuhan itu kelihatan jelas lewat karya-karyanya. Jadi masalahnya bukan Tuhan kurang nunjukin diri gitu. Oh, jadi penyataannya ada. Ada, tapi nah ini lanjutannya. Warfield ngikutin argumen Paulus di Roma 1 ayat 21 ke sana, bilang kalau akibat dosa, pemahaman manusia itu jadi gelap, hatinya dibutakan. Jadinya mereka secara aktif malah nolak, nekan kebenaran yang sebenarnya ada buat mereka di wahyu umum ini. Makanya wahyu umum jadi nggak cukup buat bawa manusia kenal Tuhan secara menyelamatkan. Perlu intervensi ilahi yang lebih spesifik. Oke. Jadi, wahyu umum ada, tapi respons manusianya rusak karena dosa. Terus, apa nih solusi atau intervensi Tuhan menurut Warfield? Nah, disinilah masuknya wahyu khusus, atau sering juga disebut wahyu penebusan. Ini sifatnya supernatural, nggak dikasih ke semua orang kayak wahyu umum. Dikasihnya secara progresif, bertahap ke umat pilihannya. Mulai dari individu kayak Abraham, terus keluarga, suku, sampai akhirnya bangsa Israel. Tujuannya spesifik, penebusan, keselamatan. Contohnya bisa lihat di Mazmur 147 ayat 19-20. Di situ kan dibilang Tuhan kasih firman dan ketetapannya ya cuma ke Yakub, ke Israel, nggak ke bangsa lain. Tapi penting nih, dicatat, fokus ke Israel ini bukan buat eksklusif doang. Sejak awal Abraham dipanggil di Kejadian 12 ayat 23, tujuannya udah global. Lewat keturunan Abraham, semua bangsa di bumi bakal diberkati. Jadi, meskipun keselamatan itu datang dari orang Yahudi, kata Yesus di Yohanes 4:22, tujuannya universal. Wahyu khusus ini jadi sarana buat mencapai tujuan penebusan global itu. Menarik. Jadi Israel dipilih bukan karena lebih hebat, tapi jadi saluran berkat gitu ya. Tapi apakah bangsa lain itu benar-benar gelap gulita selama zaman perjanjian lama? Sumber ini kan nyebut contoh interaksi ilahi di luar Israel, kayak mimpi Firaun atau Nebukadnezar. Gimana Warfield lihat fenomena ini? Iya, Warfield mengakui ada komunikasi supernatural di luar Israel, kayak mimpi yang Anda sebut tadi, ke Abimelech, Firaun, Nebukadnezar. Ada juga tokoh unik kayak Melkisedek, Yitro, Bileam yang interaksi sama umat Tuhan. Cuma, dalam kerangka berpikir Warfield, intervensi-intervensi ini umumnya dilihat terjadi demi kepentingan umat pilihan Tuhan, atau terkait erat sama narasi penebusan yang pusatnya di Israel. Jadi, ya meskipun nggak total terisolasi, wahyu penebusan yang sistematis, yang terstruktur, yang tujuannya membentuk umat perjanjian, itu tetap fokusnya eksklusif ke Israel. Pemilihan Israel sendiri, kayak di Ulangan 47 itu, dilihat murni anugerah aja, bukan karena Israel punya keistimewaan apa gitu. Oke. Jadi fokusnya tetap di Israel sebagai penerima utama wahyu penebusan. Nah, sekarang kita geser ke pembawa pesannya, para nabi.
Sering kan kita bayangin nabi itu orang yang dapat ilham terus nulis gitu aja. Tapi Warfield kayaknya punya pandangan yang lebih tegas ya soal gimana mereka terima firman Tuhan. Tegas banget, Warfield menekankan nabi itu bukan pencipta pesan. Mereka itu mulut Tuhan. Sumber kita kan rujuk ke ayat kayak Bilangan 12 ayat 6 atau Yehezkiel 3 ayat 26-27. Itu ngegambarin gimana Tuhan secara aktif ngontrol kemampuan bicara nabi. Nabi sejati itu nggak ngomong semuanya sendiri. Mereka nyampein apa yang dikasih Tuhan ke mereka. Beda banget sama nabi palsu yang dikecam keras itu kan. Betul. Yang bernubuat dari hati mereka sendiri atau nyampein visi rekaan, kayak di Ezekiel 13 atau Yeremia 23. Buat Warfield, pesan kenabian itu diterima utuh dari Tuhan. Tapi di sini ada sedikit, gimana ya, kayak ketegangan gitu kan. Kalau pesannya murni dari Tuhan, kok tulisan para nabi itu rasanya personal banget. Gaya bahasa Yesaya kan beda jauh sama Amos misalnya. Yeremia penuh luapan emosi pribadi. Gimana Warfield jelasin keragaman sama keunikan gaya penulis ini kalau mereka cuma penyambung lidah? Apa ini nggak nunjukin ada elemen manusia yang ikut ngebentuk pesan? Nah, itu pertanyaan krusial banget. Dan Warfield bahas ini dalam-dalam. Dia sama sekali nggak nolak atau ngebaikan keunikan dan individualitas para penulis Alkitab. Justru sebaliknya, dia bilang, seluruh kepribadian, latar belakang, pendidikan, gaya bahasa, bahkan emosi dan pengalaman penulis manusia itu adalah instrumen yang Tuhan pakai dalam proses pewahyuan. Peran mereka itu reseptif menerima wahyu ilahi, bukan kreatif, bukan menciptakan pesan itu sendiri. Reseptif bukan kreatif ya? Betul. Warfield nolak keras ide kalau Roh Kudus itu cuma ngakomodasi pesan ilahi dari luar biar kedengaran cocok sama gaya penulis. Sebaliknya, dia percaya Tuhan yang udah ngebentuk dan nyiapin tiap penulis itu secara providensial. Kayak panggilan Paulus sejak dalam kandungan di Galatia 1 itu, Tuhan pakai seluruh keberadaan mereka secara sempurna. Tuhan menghembuskan firman-Nya lewat pribadi-pribadi unik ini. Hasilnya, ya firman Tuhan yang murni tapi tersampaikan dalam gaya dan kekhasan manusiawi penulis tersebut. Jadi, keunikan penulis itu bukan gangguan atau campuran, tapi bagian integral cara Tuhan milih buat bicara. Formula khas kayak demikianlah firman Tuhan atau Neum Yahweh itu jadi penegas otoritas ilahi di balik kata-kata manusiawi itu. Jadi, ini kayak Tuhan itu komposer sekaligus konduktornya, penulis manusianya musisi dengan instrumen uniknya, dan hasil akhirnya simfoni persis kayak yang komposer mau. Analogi ini kira-kira nangkep idenya nggak? Analogi itu lumayan bantu nangkep idenya ya. Ada kehendak ilahi yang ngendaliin, ada kepribadian manusia yang jadi sarana. Asal kita ingat, buat Warfield, nada yang dihasilkan itu benar-benar murni dari sang komposer. Nggak ada distorsi dari instrumennya. Ketepatan ilahinya terjaga penuh. Baik. Ini bawa kita ke perjanjian baru nih. Gimana Yesus dan para rasul menurut analisis Warfield mandang kitab-kitab perjanjian lama, warisan mereka? Apa mereka lihatnya sama kayak Warfield? Warfield bangun argumen yang kuat banget. Kalau pandangan Yesus dan para rasul terhadap kitab suci perjanjian lama, yang mereka sebut hagiographe atau hagiography, tulisan itu pandangan yang sangat tinggi. Mereka melihatnya sebagai dokumen yang diinspirasikan secara ilahi dan sepenuhnya dapat dipercaya infallible di setiap bagiannya. Istilah infallible ini, kalau dalam konteks Warfield, intinya berarti kitab suci itu sepenuhnya benar, bisa diandalkan, nggak menyesatkan dalam semua hal yang ditegaskannya, terutama soal iman, doktrin, dan keselamatan. Sepenuhnya benar dan tidak menyesatkan ya? Iya, Paulus kan secara eksplisit nyebut kitab suci itu deopneustos, dinafaskan Allah di 2 Timotius 3:16. Yesus sendiri kalau kita lihat di Injil berkali-kali kutip perjanjian lama sebagai otoritas final, nggak bisa diganggu-gugat. Di Yohanes 10:35, dia bilang kitab suci tidak dapat dibatalkan. Bahkan Warfield nunjuk contoh di mana Yesus bangun argumen teologis penting dari detail tata bahasa PL. Wow. Tata bahasa. Iya, kayak penggunaan bentuk present tense di Matius 22:32 buat buktiin kebangkitan. Atau bahkan dari klausa yang kelihatan sambil lalu aja kayak di Matius 19:45 soal kejadian. Kesalahan teologis kata Yesus di Markus 12:24 sering akarnya iya karena nggak tahu kitab suci dan kuasa Allah. Wah, sampai detil tata bahasa gitu ya. Itu nunjukin tingkat kepercayaan yang luar biasa detil ke teksnya.
Terus gimana dengan penulis perjanjian baru yang lain? Pakai PL sebagai sumber otoritatif buat panduan etika. Hendaklah kamu kudus sebab aku kudus itu kan 1 Petrus 1 ayat 16 ngutip Imamat. Mereka tafsirin peristiwa yang mereka alami pakai terang nubuat kitab suci, contohnya Roma 8:36. Bahkan dalam detail pelayanan sehari-hari, acuannya kitab suci, kayak di Kisah 23 ayat 5. Ini semua buat Warfield bukti tak terbantahkan kalau gereja generasi pertama itu mewarisi dan melihara pandangan otoritas kitab suci yang tinggi banget. Warfield juga pakai istilah yang kedengerannya kuat banget nih. Firman ucapan ilahi atau oracles of God, Talogia Theo. Ini bukan sekedar tulisan suci, tapi kayak lebih langsung gitu ya. Apa sih penekanan di balik istilah ini? Istilah Talogia Udeho ini memang signifikan, dipakai sama filsuf Yahudi Helenistik kayak Philo, terus juga sama penulis PB kayak Paulus di Roma 3 ayat 2, sama penulis Ibrani di Ibrani 5 ayat 12. Penekanannya menurut Warfield, ya buat garis bawahi kalau kitab suci itu bukan sekedar produk pikiran manusia tentang Tuhan atau catatan sejarah biasa, tapi ini adalah kumpulan pernyataan ilahi, ucapan-ucapan yang asalnya langsung dari Tuhan sendiri. Ucapan langsung dari Tuhan ya? Iya, buat dukung ini, Warfield nunjukin fenomena menarik di cara penulis PB kutip PL. Kadang mereka nulis kitab suci berkata, kayak di Roma 9.17, Galatia 3.8. Padahal yang dikutip itu firman langsung Tuhan di teks itu. Di lain waktu, mereka nulis Tuhan berkata atau Roh Kudus berkata. Kayak di Ibrani 3.7, Kisah 4.25, padahal yang dikutip ya kata-kata dari teks kitab suci. Bahkan ada kutipan yang pakai kata kerja berkata, legei, pesin, tanpa subjek jelas, kayak di Roma 15.10. Seolah-olah udah jelas gitu kalau yang ngomong itu Tuhan lewat kitab suci. Buat Warfield, identifikasi antara teks kitab suci sama suara Tuhan sendiri ini udah nempel banget di benak para penulis PB. Oke, nah ini bawa kita ke jantung argumen Warfield, kata theopneustos di 2 Timotius 3:16. Tadi disebut artinya dinafaskan Allah. Warfield kayaknya kasih perhatian luar biasa ke kata ini ya. Kenapa ini krusial banget dan apa persisnya makna yang dia perjuangkan? Betul sekali, theopneustos ini titik tumpu argumen Warfield. Dia ngerasa terjemahan umum kayak inspirasi atau pengilhaman di bahasa modern itu bisa agak menyesatkan. Kenapa? Karena sering dipahami sebagai semacam pengaruh ilahi ke penulisnya. Warfield negasin, makna literal dinafaskan Allah, God breathed, itu nunjuk ke asal-usul ilahi dari produknya, yaitu kitab suci itu sendiri. Penekanannya bukan di proses psikologis penulis, tapi di fakta bahwa teks yang dihasilkan itu produk dari hembusan nafas kreatif Allah. Kitab suci dalam pandangan ini adalah hasil karya ilahi yang diproduksi lewat perantaraan manusia. Manusia penulisnya itu diusung atau didorong peromenoi oleh Roh Kudus, kayak di 2 Petrus 1 ayat 21, jadi hasilnya pasti sesuai kehendak Allah. Hasil karya ilahi lewat manusia. Iya, makanya Warfield itu sampai nulis banyak banget analisis linguistik dan historis buat pertahaning makna pasif ini dihembuskan oleh Allah. Dia lawan interpretasi lain kayak dari teolog Kramer yang pahami secara aktif menghembuskan roh Allah. Argumen Warfield itu macam-macam. Pertama, struktur kata Yunaninya sendiri. Akhiran tos itu biasanya nunjukin makna pasif. Kedua, analogi sama kata Yunani lain yang depannya theo. Kayak theodidaktos diajar oleh Allah, theodotos diberikan oleh Allah, itu kan jelas pasif. Ketiga, penggunaannya di literatur Yunani sezaman. Dia rujuk ke Philo, naskah Sibailin, mungkin juga pseudo Plutarch, meskipun di sini ada perdebatan teks ya. Dan yang paling penting, kesaksian tradisi tafsir para bapak gereja awal. Dari Origen sampai Cyril dari Alexandria, Basil, Gregory Nyssa, dan lainnya. Itu secara konsisten pahami theopneustos sebagai penunjuk asal-usul ilahi kitab suci. Analisisnya detail banget ya buat satu kata. Ini nunjukin betapa pentingnya konsep ini buat seluruh bangunan teologi Warfield. Tapi pandangan setinggi ini, Alkitab produk langsung hembusan nafas Allah, sepenuhnya bisa dipercaya, pasti nggak gampang diterima semua orang. Pasti ada dong bagian-bagian Alkitab yang kelihatannya sulit, kontradiktif, atau nggak akurat secara sejarah atau sains gitu. Gimana Warfield hadapi kesulitan-kesulitan ini? Warfield nggak naif kok. Dia ngaku ada kesulitan atau fenomena dalam Alkitab yang kelihatan bermasalah. Tapi pendekatannya beda. Dia bilang kesulitan serupa juga ada di keyakinan fundamental lain, kayak keberadaan Tuhan atau keilahian Kristus.
Buat dia, kalau bukti utama buat sebuah doktrin dalam hal ini ya kesaksian Alkitab soal dirinya sendiri seperti yang dia tafsirkan, udah kuat, maka kesulitan yang muncul itu harus dianggap sebagai masalah yang perlu diteliti lagi untuk diselaraskan, harmonization, bukan sebagai bukti penyangkalan, refutation terhadap doktrin itu sendiri. Jadi bukan langsung ditolak ya doktrinnya? Bukan. Dia kritis banget sama pendekatan yang mulai dari asumsi a priori kalau Alkitab pasti ada salahnya. Menurut dia, banyak dugaan kesalahan ini seringnya cuma karena salah paham atau kurang data, dan cenderung menyusut seiring majunya penelitian arkeologi, linguistik, dan sejarah. Dia analogiin kayak kesulitan pahami fenomena alam. Kesulitan itu kan dorong sains cari penjelasan lebih baik, bukan buat nyangkal hukum alam itu sendiri. Oke, kesulitannya diakui, tapi nggak dibiarin ngeruntuhin fondasi utama. Terus, kenapa sih pandangan soal Alkitab yang infallible ini penting banget buat Warfield? Urgensinya apa? Urgensinya itu terletak di kebutuhan jiwa manusia akan kepastian dalam hubungan sama Tuhan. Ngutip pemikir lain namanya Vinet, Warfield bilang kalau tanpa otoritas eksternal yang objektif, ilahi, dan bebas dari kesalahan manusia, manusia bakal kejebak di relativisme dan subjektivitas. Gimana kita bisa yakin kenal kehendak Tuhan yang benar, paham kondisi kita di hadapannya, tahu jalan keselamatan yang pasti, kalau sumber pengetahuan kita, Alkitab, itu sendiri mungkin ada salahnya, atau cuma cerminan pikiran manusia yang terbatas. Kepercayaan historis gereja soal Alkitab yang infallible buat Warfield itu bukan sekedar dogma kaku, tapi cerminan kebutuhan eksistensial manusia akan sau yang kokoh di tengah laut ketidakpastian dan pengalaman subjektif, kesadaran Kristen yang bisa berubah udah itu. Butuh kepastian ya. Nah, balik lagi sedikit ke peran penulis manusia tadi. Kalau Alkitab itu firman Allah yang murni dan infallible, apa ini nggak ngecilin peran penulisnya? Jadi kayak cuma sekretaris ilahi gitu? Warfield secara eksplisit nolak teori inspirasi mekanis atau dikte. Dia nggak suka istilah elemen manusia seolah bisa dipisah dari elemen ilahi. Dia lebih suka ngomongin sisi atau aspek manusiawi dari kitab suci yang nyatu sepenuhnya sama sisi ilahinya. Kayak yang tadi dibahas, Tuhan nggak ngelewatin kepribadian penulis. Sebaliknya, Tuhan secara providensial nyiapin dan pakai seluruh keberadaan mereka, kecerdasan, pendidikan, gaya bahasa, pengalaman, bahkan riset pribadi mereka sebagai alat yang sempurna buat nyampein firman-Nya. Proses inspirasi, theopneustos, itu mastiin. Meskipun lewat pena manusia, hasil akhirnya persis apa yang Allah kehendaki. Tanpa cacat atau kesalahan dalam apa yang ditegaskannya. Jadi Alkitab itu 100% firman Tuhan dan 100% tulisan manusia. Dalam arti ditulis lewat manusia oleh Tuhan. Oke. Jadi setelah kita telusuri argumen Warfield, kita bisa lihat ya sebuah bangunan teologis yang kuat banget, koheren gitu. Berdasarkan analisisnya dia ke kesaksian Alkitab sendiri, dia sampai ke kesimpulan kalau kitab suci itu dokumen yang asalnya langsung dari Allah, dinafaskan Allah. Makanya, sepenuhnya bisa dipercaya, infallible, dan punya otoritas tertinggi sebagai firman ucapan ilahi. Ini pandangan yang kasih fondasi kuat buat keyakinan akan otoritas Alkitab bagi banyak orang percaya. Dan mungkin ya, sebagai pemikiran penutup yang muncul dari perspektif Warfield ini, ada sesuatu yang menarik buat Anda renungkan lebih jauh nih. Kalau kita terima premis Warfield, kalau kitab suci itu satu kesatuan ucapan ilahi yang utuh, yang disampaikan lewat puluhan penulis manusia berbeda, rentang waktunya ribuan tahun, gaya dan konteksnya macam-macam, implikasi apa ya yang muncul soal gimana seharusnya kita dekati penafsirannya secara keseluruhan? Gimana kesatuan ilahi di balik teks ini seharusnya interaksi sama keragaman manusiawi yang kelihatan banget di permukaannya pas kita baca hari ini. Wah, pertanyaan yang dalam itu. Dan pastinya bakal terus mancing perdebatan dan refleksi ya, gimana menafsirkan kesatuan dalam keragaman ini. Terima kasih sudah menyimak pembahasan kita soal pemikiran B.B. Warfield hari ini. Sampai jumpa di sesi berikutnya.